Bismillahirrahmanirrahim. Para kader Partai Demokrat yang saya cintai, utamanya para anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI yang saya banggakan. Baru saja bangsa ini mengalami musibah politik. Baru saja terjadi drama politik yang menurut pandangan saya memberikan pelajaran yang buruk dalam perjalanan demokrasi di negeri kita. Mengapa? Akan lahir sebuah undang-undang yang menurut pandangan saya jauh dari logika dan cacat akal sehat. Sebagaimana kita saksikan apa yang terjadi di DPR RI, DPR kita hari ini akan lahir undang-undang pemilu, khususnya undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden, yang satu pasal pentingnya benar-benar cacat logika. Apa itu? Akan ditetapkan dalam undang-undang yang akan lahir itu bahwa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang ditetapkan presidensial threshold 20-25% yang didasarkan pada hasil pemilu 2014. Ini masalah yang sangat mendasar. Padahal hasil pemilu 2014, hasil perolehan partai-partai politik dalam pemilu tahun itu telah digunakan dalam Pilpres 2014 yang pemilihan presiden itu menghasilkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang sekarang ini sedang memimpin Indonesia. Terus terang, ketentuan seperti ini bertentangan dengan jiwa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pengaturan tentang pemilihan umum. Kalau kita pahami dalam Undang-Undang Dasar kita amat jelas bahwa regularitas demokrasi, siklus kepemimpinan nasional, dan siklus ketatanegaraan itu berlangsung selama 5 tahun. Artinya apa? Baik itu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dan juga presiden dan wakil presiden mendasarkan hasil pemilu yang berjangka waktu 5 tahun itu. Benar bahwa hasil pemilu legislatif 2014 digunakan syarat waktu itu untuk penetapan presidential threshold pada pemilihan presiden 2014. Periode yang sama, 5 tahunan yang sama. Nah sekarang amat ganjil karena kembali mendasarkan pada hasil pemilu 2014. Dan siapa yang bisa menjamin hasil pemilu legislatif 2019 nanti sama hasilnya dengan Pileg tahun 2014 dengan peringkat yang sama, dengan persentase yang sama? Siapa yang menjamin? Tuhan yang akan menakdirkan. Apa ada manusia yang sudah bisa melampaui takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa? Kita sedih, para kader yang sangat saya cintai, karena pemaksaan angka 20-25% ini dalam ambang batas pemilihan presiden. Kita rasakan syarat dengan kepentingan politik 2019, syarat dengan kepentingan penguasa
yang sekarang ini sedang berkuasa dan bukan kepentingan rakyat, pemegang kedaulatan yang sejati. Rakyat kita sungguh ingin adanya fair play dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka ingin ada pilihan yang terbuka, sehingga hak dan kedaulatan rakyat kita betul-betul kita letakkan secara terhormat dan mulia. Barangkali rakyat Indonesia sekarang ini tidak selalu mengikuti apa yang sedang terjadi dalam arena politik di Jakarta ini, dalam persidangan di DPR RI. Mengapa? Karena memang tidak dilakukan sosialisasi yang benar, baik oleh pemerintah, oleh negara, dan tentunya oleh DPR RI sendiri. Bagaimana rakyat sungguh memahami arti dari ambang batas presiden ini atau undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini kalau tidak dijelaskan segamblang-gamblangnya. Ini tidak boleh terjadi untuk mengambil keputusan sebuah undang-undang yang sangat fundamental yang berkaitan dengan, sekali lagi, siklus kepemimpinan nasional 5 tahunan, siklus ketatanegaraan 5 tahunan. Para kader yang sangat saya banggakan, catatan pribadi saya, sejak sekian belas tahun yang lalu ketika saya mengemban tugas sebagai ketua fraksi ABRI MPR RI yang juga mengelola, ikut memberikan direction kepada anggota MPR dan anggota DPR dari ABRI waktu itu yang banyak sekali mempersiapkan, menggodok lahirnya sebuah undang-undang. Juga pengalaman saya hampir 5 tahun sebagai menteri yang juga berkecimpung dalam pembuatan undang-undang dan lebih-lebih selama 10 tahun menjadi presiden yang tidak pernah berhenti untuk memikirkan, merancang, menyusun, dan bahkan menandatangani undang-undang demi undang-undang. Baru sekali ini ada undang-undang yang menurut saya jauh dari logika, jauh dari common sense, dan karena saya berani mengatakan cacat akal sehat. Ya, meskipun kita kalah, saya sebagai pemimpin Partai Demokrat bangga kepada para kader semuanya, para pemimpin di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, para pemimpin dan anggota fraksi yang saya ikuti sendiri, karena saya juga ikut bersama-sama berjuang secara sungguh-sungguh, berjuang habis-habisan, berjuang all out. Saya bangga karena kita punya prinsip, karena Partai Demokrat punya karakter konsisten. Kita bukan oportunis yang hanya menghitung untung rugi untuk kepentingan pribadi masing-masing ataupun kepentingan politik partai-partai itu, dan bukan kepentingan rakyat Indonesia. Karenanya setelah hari ini saya pribadi berharap, tentunya Partai Demokrat berharap, agar pemilu yang pada saatnya lahir nanti, yang saya anggap cacat akal sehat itu, bisa kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Saya berharap MK yang telah memutus pemilu serentak yang syarat makna bahwa sekaligus pilpres dengan Pileg itu dilakukan, dan bagaimana bisa tentukan ambang batas presidennya kalau hasil Pilegnya belum diketahui, bisa mengambil keputusan yang tepat dari aduan pihak manapun yang akan mengadukan undang-undang yang cacat logika ini. Jika di Mahkamah Konstitusi kandas, masih ada satu lagi. Ini urusan rakyat, pemegang kedaulatan. Ini urusan masa depan, urusan memilih pemimpin yang cakap, yang efektif, yang bertanggung jawab, yang berintegritas, yang bisa memajukan negara kita, bukan membuat negara jalan di tempat apalagi mundur.
Demikian juga yang akan memilih anggota-anggota parlemen yang juga dedikatif untuk bangsa dan negaranya, tidak egois, mementingkan diri sendiri. Maka undang-undang ini sepatutnya kita tanyakan kepada rakyat Indonesia. Mari kita dengar pandangan mereka. Di negara lain dikenal dengan referendum atau jajak pendapat. Saya tidak tahu apakah negara punya kepedulian dan sudi untuk melakukan semacam jajak pendapat, atau KPU. Kalau itu pun tidak ada dalam agenda, bisa lembaga independen melakukan jajak pendapat untuk mengetahui bagaimana pandangan rakyat terhadap undang-undang yang menurut keyakinan saya, sekali lagi, jauh dari logika dan akal sehat ini. Nah, kalau semua ikhtiar itu tidak berhasil, para kader yang saya cintai, katakanlah kita gagal, marilah dengan jiwa kesatria kita terima semuanya ini sebagai realitas demokrasi. Memang pedih dan pahit, tetapi mari kita berjiwa kesatria. Tidak perlu kita mengamuk, melakukan aksi-aksi yang destruktif, dendam sepanjang masa kepada lawan-lawan politik. Bukan begitu sifat Partai Demokrat, bukan begitu politik yang kita mainkan. Dan kita tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan semuanya ini. Kita berjuang dengan tulus, dengan penuh kejujuran, dengan akal sehat, tetapi yang terjadi undang-undang yang seperti ini. Kita tidak tahu, sekali lagi, rencana Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mudah-mudahan perjalanan bangsa ini tetap mengarah ke arah yang benar. Dan sekali lagi, kepentingan rakyatlah yang kita utamakan. Sekali lagi, para kader Partai Demokrat, jangan kecil hati, jangan pernah menyerah dalam perjuangan. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.